nggak bisa. Selamat pagi pemirsa, Palembang sebagai kota tertua di Indonesia rupanya sudah terkenal sejak dulu hingga ke berbagai wilayah negara seperti wilayah Timur Tengah dan juga wilayah Cina. Jadi nggak heran nih kalau kota yang satu ini kaya akan perpaduan budaya dengan negara lain. Jadi ikuti selengkapnya hanya di Dulu Sekarang pagi ini. Iya, kalau pernah ke Palembang, pasti Jembatan Ampera jadi tujuan. Ikon kota sejak tahun 1965 ini memang tak tergantikan. Melintasi Sungai Musi seperti menyusuri beragam perpaduan budaya di Palembang. Masuknya pengaruh asing seperti dari Arab, India, Tiongkok yang berbaur dengan budaya Melayu dipastikan melalui sungai terpanjang di Pulau Sumatera ini. Nah, di belakang saya udah kelihatan nih Jembatan Ampera yang menjadi ikonnya kota Palembang. Atau kota Palembang ini sering juga disebut sebagai Venesia dari timur. Gak heran ya, karena kita bisa menyusuri Sungai Musi ini sambil naik perahu seperti saya ini nih. Dari dulu, lalu lalang kapal besar dan perahu kecil sudah menjadi pemandangan biasa di Sungai Musi. Bahkan dulu banyak warga dari Tiongkok tinggal di rumah rakit yang mengapung di sepanjang sungai. Namun sekarang, rumah rakit dipergunakan untuk menjual bahan bakar kapal atau perahu ketek. Nah, di salah satu tepi Sungai Musi terdapat pemukiman warga keturunan Arab yang berasal dari Yaman. Namanya Kampung Arab Al-Munawar yang terletak di 13 Ulu Palembang. Memasuki Kampung Al-Munawar, kita akan disambut dengan bangunan-bangunan klasik dengan sentuhan Timur Tengah, Eropa, dan Melayu. Beberapa rumah dihiasi jendela-jendela besar serta puluhan anak tangga yang menghiasi fasad rumah. Bangunan-bangunan klasik ini masih dipertahankan sejak generasi pertama, bahkan salah satunya merupakan bangunan pertama yang dibuat sejak 300 tahun lampau. Sudah 6 generasi tinggal di kampung ini, namun masih ada tradisi mereka yang tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Salah satunya adalah suguhan kuliner khas Arab yang memanjakan lidah. Halo Ibu. Iya. Wah, hari ini kita mau masak apa sih Bu? Mau masak nasi minyak kari kambing. Kalau bahan-bahan sudah siap, selanjutnya langsung kita masak. Mulai dari tuang minyaknya dulu nih. Lalu masukkan bumbu yang terdiri dari bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Tumis-tumis, kemudian masukkan bumbu rempah yang berupa bubuk ini. Gak lupa juga rempah aslinya ya, seperti cengkeh, kayu manis, dan bahan lainnya. Tumis kembali hingga aromanya mulai keluar. Belum ada 5 menit tapi ini aromanya udah harum banget dari rempah-rempahnya tadi nih. Selanjutnya, tuang air putih sambil terus diaduk agar tidak gosong. Eits, jangan lupa, ada yang mesti ditambah nih. Nggak pakai santan ya? Bisa diganti santan juga kalau mau ya. Kalau ada yang nggak suka susu dikasih santan. Gitu. Oh gitu, jadi bisa ya pilihan antara mau susu atau santan. Kalau bumbu sudah masuk semua, tinggal dimasukkan berasnya. Nah, beras yang digunakan ini adalah beras basmati. Beras ini ukurannya lebih tipis dan cenderung lebih panjang, serta mudah terurai alias tidak lengket satu sama lain. Kemudian aduk kembali hingga kuah mengering dan bumbu pun menyerap sempurna. Ini kita tunggu sampai kering biasanya berapa lama Bu? 20 menit. 20 menit, setelah itu baru dikukus ya? Baru dikukus. Nah, kita akan mengaduk, nunggu sampai ini kering sekitar 20 menit, setelah itu baru dikukus sampai nasinya matang ya. Sambil nunggu, ini nih sambil nikmatin pemandangan Sungai Musi dan angin yang sepoi-sepoi.
Begitu matang, aroma harum nasi minyak dan rempah-rempah langsung keluar. Bikin lapar. Eits, sebelum langsung mencoba, kita bikin lauknya dulu nih. Kari kambing. Pilih daging kambing yang muda ya, biar empuk. Tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe. Diikuti bumbu kari dan cabai bubuk serta daun salam koja. Kalau sudah harum, langsung masukkan daging kambingnya. Sambil terus diaduk, kemudian masukkan santan. Jadi kita akan nunggu selama 1 jam sampai kering, baru masukin bahan-bahan lain. Sambil nunggu, sambil kita nikmatin pemandangan lagi ya. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sudah jadi nih dan siap disantap bersama-sama. Nah, masakan yang tadi udah kita masak, ada nasi minyak dan juga kari kambing biasanya dinikmati bersama-sama seperti ini nih, bersama keluarga. Udah yuk, langsung yuk kita makan. Nasi minyak dengan resep asli dari Timur Tengah ini juga mudah ditemui di wilayah Palembang. Well, bisa dibilang ini merupakan salah satu kuliner yang harus dicicipi kalau menginjakan kaki di kota ini. Biasa kalau habis makan nasi minyak, orang Arab di Palembang suka makan kue kaak dicelup dengan kopi. Rasanya enak kok. Kombinasi kopinya ada, rasanya ada. Silakan Mbak kalau mau coba. Tak mau ketinggalan, saya pun langsung mencicipi suguhan kue khas kampung Arab ini. Rasa rempahnya masih ini banget ya, bener-bener terasa ya dari kue kaatnya ini. Lanjut jalan-jalan lagi di kota pempek ya. Palembang sekarang sudah beda loh. Pesatnya pembangunan menuntut dibuatnya jalur kereta layang light rail transport yang kedua di Indonesia. Menyusuri jalan di sepanjang pertokoan lama seperti kembali ke masa lalu. Di suatu sudut kota di bawah layang LRT terselip warung legendaris hasil akulturasi budaya di Palembang. Dari dulu hingga sekarang, wajah warung ini tak banyak berubah. Bicara soal martabak legendaris di kota Palembang, ini dia nih toko pertama yang masih berdiri sejak tahun 1947 sampai sekarang. Kuliner yang satu ini merupakan perpaduan dari budaya Palembang dan India. Jenis kuliner martabak sih rasa-rasanya sudah umum ya. Eits, tunggu dulu. Kalau martabak yang satu ini beda. Martabak Har atau yang merupakan singkatan dari nama pendirinya yaitu Haji Abdul Rozak berdiri sejak tahun 1947. Artinya 3 tahun setelah Indonesia merdeka, martabak legendaris ini udah ada. Bahkan martabak dengan telur utuh dan kuah kari ini tidak pernah sepi penggemar. Sekarang saatnya saya mendatangi langsung salah satu outlet martabak Har yang sudah berkonsep restoran alias modern. Halo, ya Allah. Kapan dari Jakarta? Ya baru beberapa hari yang lalu deh. Gimana? Alhamdulillah nih kabar baik. Alhamdulillah. Iya nih aku kesini nih jauh-jauh dari Jakarta. Aku pengen belajar nih gimana sih cara bikin martabak yang legendaris itu di Palembang. Deh, martabak di sini macam-macam mau belajar nih. Iya. Ayo kita langsung ke kitchen. Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran, langsung saja nih kita lihat proses pembuatan si kuliner legendaris yang satu ini. Ini Mbak Ingrid, Mas Diki yang akan memperagakan bagaimana cara membuat dari mulai bola martabak sampai jadinya martabak.
Ya, hampir sama seperti pembuatan martabak telur pada umumnya. Kita harus membuat adonan bola martabaknya dulu. Dimulai dari campuran air putih dan telur ayam. Setelah aduk-aduk hingga tercampur merata, selanjutnya masukkan tepung terigu dan aduk kembali hingga adonan mulai mengental dan kalis. Sebenarnya hampir mirip seperti membuat adonan untuk roti sih. Jangan lupa nih, mengaduknya pakai tenaga, jangan pakai perasaan, nanti jadi kebawa perasaan. Berhubung ini membutuhkan tenaga ekstra untuk mengaduknya. Nah, kalau bagian ini saya nyerah dulu deh. Setelah ini saya baru ikut bantuin. Terjun langsung. Saya nonton dulu aja. Setelah adonan mulai kalis, kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit hingga adonan mulai mengembang. Hasilnya seperti ini. Oh, ini ya. Selanjutnya kalau udah seperti ini langsung dibikin martabak. Iya, kita proses pembatingan martabak lalu penggorengan. Oke, berarti langsung dengan Mas Langsung Diki. dengan Mas Diki aja. Halo Mas, nih adonannya. Bola-bola. Ini dia bola-bola yang tadi udah kita bikin sebelumnya. Nah, adonan ini sebelumnya udah sempat direndam oleh minyak sayur dulu ya, direndam pakai minyak sayur agar lebih licin ketika membuat martabaknya. Kalau sudah ada bola-bola martabaknya, langsung nih proses membuat martabaknya. Mulai dari ditekan-tekan dulu agar melebar. Kalau sudah, banting adonan bola martabak secara memutar. Lakukan berulang kali hingga adonan melebar dan menipis. Ayo Pak, ini Pak, belajar di mana-mana bola martabaknya Pak. Oke, gimana tadi caranya? Coba. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Gini. Iya. Ya. Ya. Nggak bisa. Ya, Mas, gimana nih? Udah nggak bisa lagi Pak. Nggak bisa. Iya, udah sobek. Sobek gara-gara saya. Ya. Tangan kanan di bawah. Ini tangan kiri kan sebelah sini. Ini tangan kirinya pindah, tangan kanan dimajuin, puter lagi kayak gini. Puter lagi Pak. Deg-degan duluan. Nah, ya, pindah-pindah Pak. Nah, rapin dulu Pak, katanya. Ya. Gagal lagi. Aduh, udah deh Mas, saya nyerah deh. Silakan dilanjut. Gagal terus pemirsa. Kelihatannya mudah padahal nggak sulit. Kalau sudah lebar dan tipis, mulai pecahkan telur sebagai isi dari martabak ini. Nah, martabaknya ini bisa diisi, bisa pilihannya telur ayam ataupun telur bebek. Pecahkan 2 butir telur tepat di atas adonan martabak. Langsung tutup adonan hingga berbentuk persegi dan tinggal angkat lalu digoreng. Agar matangnya merata, cara menggorengnya harus dengan disiram minyak berulang kali. Mas Diki, aku cobain dong. Tinggal dituang-tuang aja ya? Martabaknya nggak perlu diputar-putar, gini aja. Ini dibalik lagi? Siram-siram lagi? Siram lagi. Udah nih, tinggal nunggu sampai matang ya? Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Sambil kita tunggu. Berdiri di samping penggorengannya. Panas juga. Kalau martabaknya sudah jadi, sekarang tinggal membuat kuah kari khas India yang jadi ciri khas martabak har. Bahan-bahan yang dipersiapkan cukup banyak nih. Sebagian besar merupakan rempah-rempah yang memiliki aroma dan rasa yang kuat. Mulai dari bumbu kunyit, lalu bumbu lain seperti jinten, kapulaga India, cengkeh, ketumbar, kemiri, dan sambal. Agar takarannya pas, timbang dulu satu persatu bahan-bahan sebelum dicampur ke dalam satu wadah. Eits, sebelumnya jangan lupa nih untuk menghancurkan kentang yang sudah direbus. Siapkan wadah yang berisi air dan tepung untuk memasukkan kentang yang sudah dilumat beserta bahan-bahan untuk membuat kari. Aduk-aduk hingga merata dan mulai dimasak hingga mendidih. Setelah proses yang cukup panjang ini, saatnya yang ditunggu-tunggu tiba. Terima kasih ya.
martabak har yang tadi udah kita bikin. Udah lengkap dengan kuahnya dan ada ini juga nih, kecapnya. Sekarang saatnya saya mencicipi. Udah penasaran nih gimana rasanya. Kalau soal rasa nih, kulit martabaknya sih hampir mirip dengan kulit martabak telur pada umumnya. Tapi bedanya dalamnya nih. Kalau biasanya martabak telur itu kan telurnya dikocok ya, pakai daun bawang. Kalau ini telurnya langsung, jadi bener-bener berasa telurnya masih utuh. Dan yang khas dari martabak har ini dia. Kuah kari yang asli dari India. Dan bumbu rempahnya itu bener-bener berasa banget. Ditambah lagi dengan tadi nih, ada potongan cabai hijaunya, jadi tetap ada sensasi rasa pedasnya. Saya mau cicipi lagi ya. Rasanya benar-benar menggugah selera. Satu porsi martabak ini sudah bisa membuat perut kenyang kok. Pokoknya enak. Tapi bukan hanya enak. Martabak har yang berdiri sejak 7 Juli tahun 1947, sejak dulu hingga sekarang cita rasanya nggak pernah berubah. Martabak ini menjadi kuliner yang wajib dicicipi ketika menginjakan kaki di kota Palembang. Bahkan sedikit bocoran nih, martabak har ini awalnya terinspirasi dari makanan khas Palembang, pempek kapal selam. Itu sama dari bahan bakunya dari terigu. Cuman yang membedakan dengan martabak lain ini isinya telur. Ya kan? Awalnya Abah itu terinspirasi dari proses pembuatan pempek kapal selam. Jadi dia berpikir saya buat dari bahan terigu, saya banting, saya isi telur, 2 buah telur, lalu digoreng, kasih cuka, kasih cabai hijau, dan kuah kari. Mudah-mudahan itu bisa disukai oleh orang banyak, dan ternyata alhamdulillah hasilnya memang sangat luar biasa, itu responnya dari masyarakat Palembang itu sendiri. Bisa dibilang martabak har ini juga dengan mudahnya bisa kita temui di Palembang. Meskipun kenyataannya tidak semua martabak har asli milik keturunan Haji Abdul Rozak. Nah, yang menjadi ciri khas toko kepemilikan anak cucu Haji Abdul Rozak adalah yang bergambar wajah beliau di bagian depan dari outlet. Meskipun nama usahanya sudah tersohor, namun Haji Abdul Rozak tidak mematenkan nama usahanya. Karena baginya, rezeki sudah diatur oleh sang pencipta. Gimana pemirsa? Sudah cukup penasaran belum untuk mencoba kuliner peranakan India dan Palembang ini?